dapat terang, hidup dalam terang, gaul dengan Tuhan. Suplai beraneka, tuntutan pulang, aku dibersihkan, nikmat segalamu. Berita ke-9, tahapan hayat rohani. Proses pengalaman rohani orang Kristen dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Nyonya Penn Lewis pernah membagi pengalaman orang Kristen menjadi 4 tahap. Tahap pertama ialah kelahiran kembali. Tahap kedua ialah kebangunan. Tahap ketiga ialah jalan salib. Tahap keempat ialah peperangan rohani. Ketika Madam Guyon menulis tentang jalan batiniah dalam suratnya, ia membagi kemajuan hayat rohani orang menjadi 3 langkah. Pertama, Allah menggunakan sukacita dan kenikmatan membawa orang maju. Kedua, Allah melalui pengikisan membuat orang maju. Ketiga, Allah memakai kasih yang murni membuat orang maju. Setiap tahapan hayat memiliki permulaan, proses, dan perampungannya. Mulai dari beroleh selamat dilahirkan kembali hingga mencapai kedewasaan, tidak bisa langsung tamat. Di antaranya perlu jangka waktu. Namun untuk menentukan perlu berapa banyak waktu, ini tidaklah mudah, karena bagi masing-masing orang
hal ini tidaklah sama. Ada orang begitu beroleh selamat, dengan sepenuh hati ia mengarah kepada Allah. Konsekrasinya sangat mutlak, dengan tegas menanggulangi dirinya sendiri, sangat menuntut kemajuan. Dia rela mengesampingkan dirinya dan segala sesuatu, asal mendapatkan Kristus sebagai mustika. Orang yang demikian adalah orang yang sangat mendapatkan belas kasihan. Akal budi, pengertian rohaninya lebih dini terbuka daripada orang lain. Dia dapat menjamah hal-hal rohani yang sejati. Tentu, atas diri orang-orang demikian, waktu yang diperlukan dari kelahiran kembali hingga kematangan rohani lebih singkat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang seperti kaum beriman di Korintus yang menurut umur rohani mereka seharusnya sudah bisa memahami perkara-perkara rohani. Tetapi Paulus berkata bahwa mereka masih seperti bayi-bayi yang hanya bisa minum susu, tidak bisa makan makanan keras. Di tengah-tengah mereka ada penggolong-golongan, perselisihan, dan berbagai perkara milik daging. Terhadap kaum beriman Ibrani, Paulus juga menegur bahwa ditinjau dari sudut waktu, mereka seharusnya sudah menjadi pengajar. Namun ternyata masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Kaum saleh semacam ini adalah kaum saleh kawakan yang tidak bertumbuh. Jadi, lambat atau cepatnya pertumbuhan menentukan panjang atau pendeknya waktu yang diperlukan. Orang-orang yang sangat mendapatkan belas kasihan adalah orang-orang yang memiliki hati yang kuat, sangat menuntut Tuhan. Mereka cepat bertumbuh. Orang-orang yang mengasihi dunia, yang bersimpati kepada daging, yang sembarangan terhadap hal-hal rohani, mereka lambat bertumbuh. Dalam pembahasan ini saya ingin membagi pengalaman kaum beriman yang bertumbuh secara normal menjadi 4 tahap. Pertama, tahap memperoleh kasih karunia, anugerah. Kedua, tahap peperangan batinia. Ketiga, tahap penaklukan. Keempat, tahap keharmonisan. Tahap keempat adalah tahap tertinggi dari hayat rohani, karena orang demikian ini sudah merupakan orang yang bagiku hidup adalah Kristus. Orang demikian ini telah kehilangan diri sendiri. Atas segala sesuatu ia sangat harmonis, seia sekata, sama, satu dengan Allah. Kebanyakan orang Kristen berada di tahap pertama dan kedua. Sejumlah kecil orang Kristen berada di tahap ketiga. Terlebih lagi di tahap keempat, saya khawatir bagaikan mencari jarum jatuh di lapangan rumput. Di seluruh dunia sangatlah sedikit. Karena itu, ketika saya hendak mengutarakan keadaan pada tahap ini, silahkan Anda mengibaratkan saya seperti keledai Nabi Bileam, karena apa yang akan saya uraikan ini belum menjadi apa adanya diri saya. Saya hanyalah nampak dari jauh, kemudian mengutarakannya. Saya belum memasuki tahap yang sedemikian tinggi. Akan tetapi, puji syukur kepada Allah, kita tahu bahwa ketika keadaan hayat rohani gereja masih hijau, Allah mengizinkan dan membangunkan karunia pemberitaan, supaya orang yang berkarunia itu mengutarakan hal-hal yang dirinya sendiri belum mencapainya. Sampai suatu saat di mana standar rohani gereja sudah tinggi, barulah Allah membangunkan ministry firman, yakni orang yang mengutarakan hal-hal yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Hal-hal itu diketahuinya juga dialaminya. Sekarang, marilah kita membahas tahap pertama. Tahap memperoleh kasih karunia. Setiap orang yang beroleh kasih karunia dan mendapatkan keselamatan Allah, meskipun secara lahiriah memiliki pernyataan yang belum tentu sama, namun di dalam mereka masing-masing pasti mendapatkan satu mustika yang sebelumnya tidak mereka miliki, yakni hayat. Di satu aspek, nampak diri sendiri yang penuh dosa, sehingga mencela diri sendiri, menyesal dan bertobat. Di aspek lain, bersukacita karena telah nampak karunia keselamatan. Di dalam batin timbul sukacita yang tidak terkatakan, bahkan
ada kalanya bersukacita sedemikian rupa sehingga seperti orang gila, melompat-lompat, tertawa, dan menangis. Orang lain yang tidak memahami akan mengira bahwa orang ini telah gila. Sesungguhnya, orang ini di dalam batinnya telah mendapatkan satu mustika. Di satu aspek, dia nampak bahwa dirinya sangatlah bejat, namun mendapatkan pengampunan. Di aspek lain, juga nampak Allah begitu mengasihi dia, membuat dia bukan hanya mendapatkan pengampunan dosa, tidak masuk neraka, bahkan mendapat hayat kekal Allah. Sungguh sangat ajaib, seolah tidak bisa dipercaya. Akan tetapi, benar-benar telah ada hayat di dalam dirinya. Di dalam batinnya telah ada satu benda, hayat. Sukacita itu boleh dikatakan adalah sukacita yang belum pernah didapatkan sejak lahir. Dia telah berjumpa dengan Allah, telah mendapatkan mustika alam semesta ini, hayat kekal. Bagaimana tidak akan bersukacita? Bahkan bersukacita bagaikan gila. Saat demikian, ia sangat membenci dosa, juga membenci dunia. Semua kemuliaan, kemewahan, nama, kedudukan dunia ini dipandang seperti sampah. Saat demikian ia rela melepaskan segalanya untuk menjadi pemberita Injil Tuhan, dan dalam hati mendambakan kalau suatu hari bisa martir bagi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan sangat polos. Selain Tuhan, di surga maupun di bumi ini tidak ada yang diingininya. Saat demikian, berdoa, membaca Alkitab, memberitakan Injil baginya sangat mudah. Dia bisa berdoa beberapa jam lamanya dan merasa masih kurang. Setiap hari ia bisa membaca Alkitab bahkan sampai puluhan pasal, dan hatinya masih ingin terus membacanya. Dia bisa menjadi orang yang begitu bertemu dengan orang dosa, segera ingin memberitakan kabar keselamatan kepada orang dosa itu, seolah-olah tidak ada perkataan lainnya lagi. Di dalam dirinya bagaikan sebuah bola yang penuh dengan udara yang siap meletus jika tidak ada kesempatan untuk menyalurkannya melalui Injil. Oh, dia sungguh-sungguh mendambakan pemberitahuan karunia keselamatan yang baru didapatkannya kepada semua orang dosa di dunia ini. Ketika dia menulis surat kepada orang lain, entah itu orang yang sudah percaya atau belum, inti pembicaraannya tertuju kepada karunia keselamatan yang ia dapatkan. Saat ini, dia benar-benar sangat senang bertemu dengan orang Kristen. Begitu bertemu, begitu tahu bahwa orang di hadapannya adalah saudara-saudari seiman, dia segera merasa telah bertemu dengan seorang yang lebih akrab daripada saudara kandung. Ajaib sekali dia bisa mengasihinya. Ketika berbincang-bincang dengan orang seiman, sangat tidak memperhitungkan masalah waktu. Merasa sebaiknya saudara dan saudari ini bisa seterusnya beserta dia, bersama membicarakan perkara-perkara rohani. Hatinya sangat mendambakan Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Begitu berjumpa dengan saudara dan saudari yang lebih senior, segera timbul banyak pertanyaan. Dia juga sangat senang dengan buku-buku rohani, mengharapkan bisa membaca hingga kenyang semua buku rohani yang ada di bawah kolong langit ini. Hati yang mengharapkan kembalinya Tuhan sangatlah kental, karena hatinya sangat mengasihi Tuhan, berharap berjumpa dengan wajah mulia Tuhan. Karena itu, dia sangat mengharapkan Tuhan bisa segera kembali dengan mengendarai awan. Pengharapannya akan kembalinya Tuhan bukan karena dunia ini telah menekannya sehingga membuat dia menderita, melainkan hatinya benar-benar mendambakan Tuhan segera datang. Hatinya polos murni mengasihi Tuhan yang mati baginya di atas salib. Karena itu, ada kalanya ketika dia sedang bekerja, dia pun menengadah ke langit mengharapkan Tuhan Sang Kasih bisa datang ke angkasa dan berjumpa dengannya. Oh, di dalam keadaan membumbung dari masa baru beroleh kasih karunia, boleh dikatakan bahwa hayat telah mencapai puncak yang tertinggi. Meskipun dia hidup di bumi, terasa bagaikan hidup di surga. Saat demikian, menang adalah hal yang sangat mudah,
Sebaliknya, gagal adalah perkara yang sulit terjadi. Boleh dikatakan ini adalah keadaan yang paling baik dari seorang yang beroleh kasih karunia. Kepekatan keadaan ini ada yang sangat hebat, sangat kuat pada orang-orang tertentu, namun juga ada yang agak kurang pada orang lainnya. Akan tetapi, bulan tidak selamanya bulat, bunga tidak selamanya mekar. Keadaan yang baik ini juga tidak bisa berlangsung lama tanpa ada perubahan. Ada orang yang bisa mempertahankannya selama 1 atau 2 bulan. Ada orang yang bisa bertahan sampai setengah tahun, 1 tahun, lebih lama lagi mungkin beberapa tahun. Namun, pasti tidak bisa senantiasa berlanjut tanpa menurun. Setelah menurun, dia akan mengalami kehidupan tahap kedua. Tahap kedua ini kita sebut sebagai tahap peperangan batiniah. Inilah peperangan antara daging dengan Roh Kudus, atau peperangan antara Roh Kudus dengan daging yang dibicarakan Galatia pasal 5. Pengalaman dalam tahap ini sangat panjang dan tidak menyenangkan. Seringkali Anda akan berpikir bahwa lebih baik tidak menjadi orang Kristen. Ketika belum percaya Tuhan, di dalam batin Anda tidak ada pertentangan, tidak ada masalah. Namun setelah percaya Tuhan, sungguh repot. Seringkali Anda ingin melakukan sesuatu, ingin menuntut sesuatu, namun dalam batin Anda seperti ada satu benda yang ajaib, entah bagaimana. Sebenarnya benda ini adalah hayat yang turut campur, melarang, menyuruh Anda tidak melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Tadinya Anda membaca komik, mendengarkan obrolan, hati merasa tidak ada masalah. Namun sekarang tidak lagi. Tadinya Anda menyenangi gambar-gambar dunia, lukisan, barang-barang kuno. Hati Anda merasa tentram. Namun sekarang tidak lagi. Ada satu benda yang ajaib entah bagaimana telah mencampuri urusan Anda. Memang ada orang Kristen yang dengan keadaannya tidak normal, sudah jatuh sedemikian rupa, masih tidak ada perasaan. Jangan katakan mengasihi gambar-gambar, namun tidak memiliki perasaan. Bahkan pergi nonton bioskop pun tidak memiliki perasaan. Orang Kristen yang tidak normal ini sama dengan orang Israel yang jatuh rebah di padang gurun. Pasti tidak bisa menempuh kehidupan yang menang, tidak bisa maju dalam tahapan rohani, karena telah jatuh ke dalam kegelapan. Orang sedemikian juga tidak bisa memahami perkara rohani yang sejati. Benda ini menentang Anda, sehingga Anda merasa tidak ada damai. Jika Anda menaati perasaan yang di dalam ini, barulah Anda memiliki damai sejahtera. Jika tidak, Anda akan terus merasa tidak damai. Di sini, di dalam Anda mulai ada peperangan batiniah. Ini dikarenakan di dalam Anda ada 2 macam hayat yang berbeda. Yang satu hayat yang jatuh yang berasal dari Adam, dan yang lainnya adalah hayat yang kudus yang berasal dari Kristus. Hayat yang jatuh itu berada di dalam daging, dan Roh Kudus dengan daging bagaikan api dengan air yang selamanya tidak bisa bersatu, saling bertentangan, mutlak tidak bisa serasi. Karena hayat Adam yang jatuh, yang ada di dalam daging, yang boleh juga disebut sebagai hayat alamiah, telah terinjeksi oleh racun iblis ketika terjadi kejatuhan di Taman Eden. Sejak itu, manusia bukan lagi sebagai manusia yang semula diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 1 ayat 31. Allah melihat segala yang diciptakannya itu sangat baik. Tentu di sini juga mencakup manusia. Manusia telah menjadi anak iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44. Karena itu, ingatlah, di dalam diri orang Kristen ada 2 macam hayat yang mutlak berbeda. Yang satu berasal dari neraka, iblis adalah bapaknya. Yang lainnya berasal dari surga, Allah adalah bapaknya. Hayat yang ada di dalam daging sangatlah bobrok, penuh dosa, licik, cemar. Hayat ini adalah setan dan tidak berbeda dengan setan. Seberapa rusak si setan, sejauh itulah kerusakan hayat ini. Sedikit pun tidak lebih baik daripada setan. Namun hayat di dalam Roh Kudus sangatlah suci, penuh kasih, bajik, mulia. Hayat ini adalah hayat Allah sendiri.
Sebagaimana Allah begitu indah, bajik, sempurna, demikian juga hayat ini indah, bajik, sempurna, karena ini adalah Allah. Bener nggak sih dok, minum jus itu membuat asam urat? Nah sekarang masalah asam urat. Kalau kita ras jeruk atau kita jus jeruk, jus apel, jus buah, itu kita dapatkan ada antioksidan, ada vitamin, ada mineral. Fiber memang hilang. Tidak akan mengganggu asam urat. Tapi bedanya, jus yang kita dapatkan adalah jus dari olahan. Ya itu bedanya. Jus dari kemasan. Dari kaleng ini, dari botol ini, botolan dari atau kotaan ini yang kita dapatkan di supermarket. Dan itu jus walaupun dikatakan ini pure juice atau dikatakan yang tidak ada tambahan apa-apa, tetap penyajiannya tetap ada tambahan-tambahan yang dinamakan high fructose corn syrup. Betul-betul pemicu purin datang, penyebab radang datang. Dan itu bukan hanya terjadi asam urat naik, inflamasi pun terjadi. Gampang gemuk, gampang penyakit datang. Jadi saya anjurkan kalau Anda minum jus, cari ya jus murni, bikin sendiri. Kalau mau nambahkan sedikit, misalnya tambahkan buah yang lain, tambahkan sayur yang lain, silakan. Tapi jangan ditambahkan seperti yang di pabrik. Pabrik itu pasti ada ini dan ini dan ini dan ini. Mungkin ada pengawet, ada perasa, ada pewarna lagi, dan akhirnya menjadi ultra processed food yang pasti tidak sehat. Nikmati jus, tidak jadi asam urat asal pinter memilih jusnya.